alamin. Wassalatu wassalamu amriyai wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Purirejo, Ibu Wiwi Pujiati SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru TK, SD, SMP di wilayah Kecamatan Pilang Genjeng. Kami ucapkan terima kasih pada hari ini bersedia hadir dalam acara pengimbasan budaya positif sebagai upaya pembentukan karakter murid oleh Ibu Eka Kurniawati SPD sebagai calon guru penggerak. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang pada kesempatan hari ini telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan pengimbasan tanpa suatu halangan apapun. Selawat dan salam semoga terlimpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, perkenankan di sini saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga inti, dan acara yang keempat atau acara terakhir adalah penutup. Baiklah, memasuki acara pertama, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Bismillah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara kedua, memasuki acara kedua yaitu sambutan kepada Ibu Wiwi Pujiati selaku Kepala SDN Purirejo 3, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya yang hadir dalam acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan acara dari CGP kami yaitu Ibu Eka dalam penyampaian budaya positif di SDN Purirejo 3 yang kami cintai ini. Sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan membuktikan syafaatnya nanti di hari akhir. Bapak Ibu Guru semuanya, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu saya ucapkan selamat kepada Bu Eka Kurniati yang sudah lolos ke seleksi guru penggerak dan sekarang menjadi CGP atau calon guru penggerak. Semoga semakin sukses dan membawa perubahan yang sangat signifikan di SD tercinta kita, yaitu SD Purirejo 3, di mana SD Purirejo 3 juga menjadi satu-satunya untuk saat ini menjadi satu-satunya sekolah penggerak di Kecamatan Pilang Genjeng. Dan semoga jejak langkah Bu Eka ini bisa dicontoh dan diikuti oleh Bapak Ibu Guru yang lain, bisa menginspirasi sehingga untuk tahun ini kebetulan sudah ada informasi untuk pendaftaran guru penggerak. Monggo sami daftar dan bisa menjadi guru penggerak semua nantinya. Begitu. Semangat ya Bapak Ibu Guru sedoyo. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dari sekolah lain yang sudah diundang, dari Bu Guru TK, SMP. Selamat datang di sekolah kami. Untuk Bu Guru TK seperti ini Bu, nanti keadaan sekolah kami, monggo
murid-muridnya nanti dimasukkan ke sekolah penggerak SDN Kerja 3. Untuk Bapak Ibu guru yang dari SMP, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu guru SMP sudah mengetahui kualitas anak didik kami yang dari SDN Kerja 3 dan mereka pripun. Saya tahu nggih? Alhamdulillah. Semoga output kita beda dengan sekolah lain karena kita sekarang sudah sekolah penggerak. Selanjutnya untuk Bu Eka, saya pribadi selaku pimpinan di sekolah ini mengizinkan panjenengan untuk melaksanakan ini pengimbasan budaya positif di sini untuk guru TK dan SMP serta Bapak Ibu guru di sekolah sini sendiri yaitu Kerja 3. Semoga nanti yang disampaikan oleh Bu Eka pengimbasan tentang budaya positif ini mari kita ambil positifnya dan mari kita contoh dan kita terapkan di kelas kita masing-masing dan anak didik kita masing-masing, semoga membawa perubahan yang sangat dalam untuk pembelajaran selanjutnya dan untuk anak didik kita ke depan untuk lebih baik lagi. Nah, pesan saya yang terakhir, Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan karena juga durasi waktu, nanti biar kita lebih leluasa untuk memberikan materi tentang budaya positif ini. Yang terakhir yaitu satu pesan dari saya, pintar sendiri itu biasa, tapi pintar dengan berbagi adalah luar biasa. Jadi monggo ini sama-sama berbagi ilmu supaya pintarnya itu tidak kita sendiri tapi bersama-sama dan membawa kebaikan untuk semuanya. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Wiwi Pujiati selaku Kepala SDN Kulirejo 3. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita pahami dan kita laksanakan bersama. Amin. Memasuki acara yang ketiga yaitu acara inti. Langsung saja kepada Ibu Eka Kurniawati selaku narasumber dalam pengimbasan budaya positif sebagai upaya pembentukan karakter murid. Kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pengimbasan budaya positif dalam membentuk murid yang berkarakter. Ucapan terima kasih kepada Bu Wiwi selaku tuan rumah di SDN Kulirejo 3 sebagai kepala sekolah sehingga mengizinkan saya untuk melakukan pengimbasan atas modul yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, ada di modul 1.4. Kebetulan ini ada tugas Bu Wiwi, tugasnya melaksanakan aksi nyata agar teman-teman juga tahu budaya positif yang harus kita laksanakan sebagai guru. Tentunya nanti akan kita implementasikan kesehariannya di sekolah kita tercinta Kulirejo 3, juga untuk ibu guru TK serta ibu guru SMP. Semoga dapat mengimbaskan juga mengimplementasikan budaya positif ini di sekolahnya masing-masing. Saya mulai. Ini saya perkenalkan dulu ya. Di sini di dalam pendidikan guru penggerak ada dibantu oleh fasilitator. Kalau kata Bu Wiwi, Pak Asmi kok seperti artis Mbak begitu kemarin. Seperti orang mana Bu? India. Oh gitu. Seperti ini di rumah. Maaf Pak Asmi. Ini teman-teman saya sudah mengetahui Bapak walaupun hanya dari foto.
beliau dari Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Ya, Kepala SMK 6 Lok Sumawe. Beliau sudah malang melintang di dunia perdiklatan juga sebagai instruktur, sebelumnya juga pernah sebagai pengajar praktik, sekarang posisinya sebagai fasilitator guru penggerak. Mungkin nanti Bu Wiwi juga bisa sebagai pengajar praktik maupun fasilitator. Yang kedua ini Ibu Sulastri SWD, beliau guru SMP yang kemarin sudah pernah ke sini untuk melakukan monitoring kepada saya, calon guru penggerak. Beliau nanti akan rutin ke SD kita di SDN Mulyorejo 3, memonitor setiap kegiatan yang sudah saya lakukan. Terima kasih juga karena teman-teman kemarin sudah mensupport ketika Bu Sulastri datang ke SD. Sebelumnya pernah mendengar budaya positif atau belum ini teman-teman guru? Oh iya, Bu Anti sebagai guru SMP berpikir positif. Pak Bagus sebagai guru agama, pernahkah mendengar budaya positif di sekolah? Budaya yang baik. Oke. Jadi hari ini tujuan kita itu memahami strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Di sini kata kuncinya Pak Eko, berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru, bukan berpihak pada kurikulum. Selama ini kita mungkin melaksanakannya dipatoki oleh kurikulum, ya, sehingga dalam kesehariannya pun kurikulum harus terselesaikan, kurikulum harus selesai di akhir semester gitu, tanpa kita berpihak pada anak. Next, ya. Nah, karena budaya positif tadi harus ada di sekolah kita, maka kita perlu melakukan ini, disiplin positif. Disiplin positif itu ada 5 nanti yang akan kita laksanakan. Yang pertama motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kalau Bapak Ibu SDN Mulyorejo 3 itu yang kemarin saya minta tolong untuk direkam Pak Bagus itu, yang ketika siswa saya Lael dan Sweta melaksanakan kegiatan syuting itu loh Pak. Oke, ketika mereka melakukan kesalahan, ini nanti akan diterangkan di belakang. Next, ya. Sekarang disiplin positif. Nih, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini seringkali kita lakukan, Bu. Misalnya saya sendiri, pengalaman saya di kelas 6, saya itu dari tahun 2016 diberi tugas oleh kepala sekolah di kelas 6. Mungkin karena Bu Eka itu galak seperti itu. Nggih, Bu Eka. Ya, kata Pak Bagus, Bu Eka itu cerewet, galak. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin murid saya menghindari ini sebenarnya. Makanya mereka takut biar mereka tidak mendapatkan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang suka melakukan Bu Wiwi ini. Ini kepala sekolah saya di Mulyorejo 3 suka memberikan reward. Saya suka, Bu, karena jujur ya Bapak Ibu, saya itu sering mendapatkan reward dari Bu Wiwi. Bahkan teman-teman saya kok Bu Eka lagi gitu. Terima kasih Bu Wiwi. Saya suka kalau dapat reward. Yang ketiga, motivasi perilaku itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini yang sulit. Ini yang terkadang murid kita itu tidak seperti yang mereka inginkan. Seperti yang diinginkan Bapak Ibu gurunya. Kamu itu harus pintar. Misalnya kelas 1. Yang satu nggak bisa baca, yang satu bisa kayak lo. Koyok Ilham kayak lo, saya pintar. Biasanya gitu deh. Bu guru kelas 1, 2. Kayak lo, wis iso maca seperti itu. Padahal anak itu nggak ingin kayak gitu. Anak itu merasa tertekan, Bu, kalau dibanding-bandingkan.
Yang keempat yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini menghargai diri sendiri ini akan timbul ketika mereka itu menjadi yang mereka inginkan. Jadi ada penghargaan terhadap dirinya sendiri. Next. Nah ini kalau dulu kita selalu membuat peraturan. Peraturan itu seperti tata tertib. Tata tertib di SDN Purworejo 3 misalnya. Datang tepat waktu pukul 6.45. Terus mungkin kalau yang di kelas melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwalnya. Kemudian memakai seragam lengkap. Nah, itu yang peraturan kelas. Sekarang itu tidak peraturan yang mengikat Bapak Ibu, tapi ke kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya kita buat bersama-sama. Kalau peraturan tadi yang membuat itu guru bersama kepala sekolah tanpa melibatkan siswa. Jadi guru itu sudah punya daftar peraturan gitu loh. Kalau sama Bu Eka itu harus gini-gini. Kalau di jamnya olahraganya Pak Bagus seperti ini, di kelasnya Pak Eko ada peraturan. Nah, peraturan-peraturan itu yang membuat siapa biasanya? Guru. Sekarang kita ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu biasanya kita mulai di awal tahun pelajaran. Jadi Bapak Ibu guru bersama murid-muridnya membuat kesepakatan. Misalnya yang tidak mengerjakan PR nanti hukumannya membersihkan toilet misal. Nah itu disepakati bersama-sama dan murid-murid setuju. Terus ada lagi di kelas 5 itu karena yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Apa Pak hari itu Pak? Murid jenengan itu yang tidak membuang sampah sepertinya disuruh membuang ini sampah-sampahnya yang di tempat sampah itu ke belakang sekolah, ke tempat pembuangan akhir di belakang. Nah itu kesepakatan kelas. Sedangkan di sini nanti kita akan belajar keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti akan lebih terbuka, tidak harus ada poin-poinnya satu persatu, tapi lebih terbuka dan kita lebih menyadari bahwa itu keyakinan kelas. Lanjut. Ini Pak Eko mungkin bingung kenapa tidak peraturan kelas saja. Kalau dulu peraturan kelas gitu kan guru yang membuat. Di sekolah pun ada peraturan sekolah yang membuat guru beserta kepala sekolah. Kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat lebih abstrak. Abstrak itu bukan konkret. Kalau konkret seperti yang saya sebutkan tadi. Iya, kalau konkret itu kan harus ada tindakannya. Tidak membuang sampah di tempat sampah, didenda 1.000 misal. Itu kan konkret, ada tindakan. Sedangkan untuk keyakinan kelas lebih fleksibel. Kemudian pernyataannya juga universal, dibuat dalam bentuk yang positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Sedangkan keyakinan kelas ini bisa berubah, waktunya dari waktu ke waktu bisa berubah. Tidak 1 tahun saklek itu aja, enggak. Tapi sesuai dengan perkembangan setiap harinya, ada perilaku siswa mungkin yang dirasa perlu dimasukkan ke keyakinan kelas, itu bisa. Jadi fleksibel saja. Lanjut. Nah, di dalam keyakinan kelas itu ada ini contohnya. Ini contoh keyakinan kelas yang nanti mungkin bisa dibuat pajangan di kelas-kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, ya jadi keyakinan kelas itu tidak harus ada perbuatannya gitu loh Bu. Jadi anak-anak itu lebih terbuka. Yang pertama misalnya saling menghormati dan menghargai. Di poin saling menghormati dan menghargai. Jadi misalnya ada gurunya yang sedang menjelaskan, anak-anak memperhatikan, begitu. Jadi lebih fleksibel. Yang kedua bertanggung jawab. Kalau dulu peraturan kelasnya Bu Am, mungkin bertanggung jawab itu melaksanakan tugas piket sesuai jadwalnya, kata Bu Am.
Nah, di dalam keyakinan kelas itu hanya bertanggung jawab gitu. Jadi bertanggung jawab ini sangat luas, tidak hanya untuk piket saja, tetapi banyak poin-poinnya yang ada di poin bertanggung jawab. Kemudian mandiri juga begitu. Yang terakhir mau membantu. Untuk mau membantu ini banyak sekali yang poin-poinnya yang setiap hari kita lakukan. Misalnya ada satu siswa yang tidak membawa alat tulis. Biasanya kan kita menyuruh anak, "Cah, siapa yang mau tanya double? Pinjami boleh gak? Siapa yang misalnya pensilnya patah? Siapa yang bawa rautan? Tolong dipinjami teman-temannya." Nah, untuk keyakinan kelas sendiri itu sudah masuk di misalnya mau membantu atau saling tolong menolong, bisa mau diganti. Ini contoh saja dari saya. Jadi untuk kata-katanya bisa fleksibel saja, Lanjut. Nah, ini kenapa kita tadi harus punya budaya positif, kenapa harus membuat keyakinan kelas. Itu semua sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia, saya dulu sebelum ikut guru penggerak, itu saya tahunya kebutuhan dasar itu ya sandang, pangan, papan, gitu aja. Ternyata ada yang lebih mendalam dari situ. Saya juga baru belajar ini di pendidikan guru penggerak. Jadi yang pertama itu untuk yang jelas kita itu butuh kesenangan, Seperti kita akreditasi, pasti kita ayo berakreditasi, kita piknik, ya. Kalau sekarang trennya ayo healing, ayo BK, kapan kita healing, kayak gitu. Jadi kita sebagai manusia itu butuh kesenangan. Murid juga gitu, Pak, Ibu, Murid juga butuh kesenangan. Jadi bukan hanya menuruti gurunya saja, murid pun butuh kesenangan. Seperti murid kita karena kemarin 17-an itu acara Agustusan sangat padat. Murid-murid protes Bu Wiwi, Bu renang. Ya, itu ya salah satunya kesenangan ini untuk melaksanakan kebutuhan dasarnya mereka. Mereka butuh kesenangan. Di kelas pun juga merasa senang. Bu guru TK pun murid-muridnya senang. Alhamdulillah, ya. Yang kedua, kesenangan itu kita juga butuh kebebasan. Kebebasan ini Pak Eko ini. Pak Eko, Bu Eka itu butuh kebebasan. Ya, jadi tidak selalu diatur yang didikte gitu loh. Jadi murid pun juga seperti itu. Murid pun butuh kebebasan, tapi bebas yang bertanggung jawab, bukan bebas yang berarti sak penake dhewe, sak karepe dhewe, tapi bebas dalam menentukan kita itu mau kemana loh. Kita itu kalau murid bakat minatnya kemana. Seperti murid saya kelas 6 itu mereka sangat beraneka ragam kebebasannya. Ada yang suka gambar, saya nerangkan itu mereka gambar, tapi gambarnya ya bagus loh Bu. Terus ada juga yang suka nyanyi, ada juga. Murid saya namanya Putri, dia suka nyanyi juga. Nah, itu karena mereka itu butuh kebebasan. Jadi kita mengajar sesuai bakat dan minatnya mereka. Ini kebebasan itu maksudnya di situ. Yang ketiga itu cinta dan kasih sayang. Nah, ini kalau kita Bapak Ibu guru juga butuh dicintai, butuh disayangi. Nah, murid juga Bu, ini Pak murid juga butuh cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang di murid ini bukan dari sesama juga ya Bu Mika ya. Jadi ya dari sesama teman, iya, dari Bapak Ibu guru, iya. Kadang murid kita itu butuh kalau muridnya siapa ya Bu Eka tahu? Oh iya, ada Riko kelas 1 itu butuh kasih sayang. Jadi dia itu seperti mencari perhatian terus gitu. Jadi dia sebenarnya membutuhkan itu dari gurunya, dari kepala sekolahnya. Kadang ke kantor, nggak ada apa ke kantor. Raka muridnya Bu Andi, iya.
sering ke kantor, mesti tanya, sudah boleh istirahat? Sudah boleh pulang? Itu sehari bisa 3 kali Raka ke kantor. Ya, dia sebenarnya butuh kasih sayang, butuh diperhatikan. Ya. Kemudian penguasaan, ingin menguasai. Penguasaan ini seperti Reno ya. Reno itu dia sangat aktif, dia Reno itu lain dari yang lain, luar biasa sekali. Dia penguasaan. Dia bisa dia bisa ngajak teman-temannya untuk ayo. Iya, ayonya Reno kadang positif, kadang negatif. Kadang ayo ngajak jajan di luar, itu teman-temannya ya terpengaruh. Terus kalau yang positif misalnya, ayo, saya pernah itu menyuruh Reno itu untuk menyiapkan saat selesai senam, ya bisa. Dan Reno juga melaksanakan, dan kelas 5, 6 itu nurut loh. Pas yang nyiapkan Reno juga berdiri semua, sikapnya juga sempurna ya Pak Hartono ya. Ya jadi Reno itu ada penguasaan juga, ada jiwa pemimpin. Nah, yang terakhirnya adalah bertahan hidup. Jadi semua tadi keempat kebutuhan tadi semuanya untuk bertahan hidup. Lanjut Bu. Ya, tadi video ini ada cuplikan video contoh segitiga restitusi. Nanti kita lihat apa restitusi itu. Silakan disimak Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat masalah bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada
pertama nggih, penghukum. Ini video yang kedua ini beda lagi nanti. Kita akan mempelajari 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi penghukum, ini yang kedua monggo Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, posisi yang kedua ini membuat merasa bersalah. Jadi muridnya itu merasa bersalah. Oh iya ya, bu guru nanti dimarahi kepala sekolah, bu gurunya sedih. Saya juga pernah melakukan itu. Nggak kasihan tuh sama Bu Eka, nanti dimarahi Bu Wiwi gitu. Terus saya juga pernah, Cah, bu guru lo capek, jam terakhir ngajar lo juga capek, tapi kalian nggak memperhatikan itu posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Next. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Pak Eka ini biasanya. Monggo Pak. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan Ini tadi Pak Eka ketawa keras ya, Pak, sesuai dengan jenengan ini. Iya, jadi untuk posisi sebagai teman itu guru dekat dengan muridnya. Pak Bagus juga sering kali lihat Pak Bagus seperti itu, dekat dengan murid. Kemudian murid merasa tidak dihakimi, tapi merasa disayang juga. Kemudian kalau membuat kesalahan tidak langsung dihukum harus A, harus B, tapi lebih dirangkul, dinasehati dengan tutur kata yang halus dan seperti teman, seperti punya teman. Biasanya guru TK ini seperti teman, gitu deh. Iya. Lanjut. ada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi teman. Ya, terima kasih untuk Bu Retno dan Bu April sudah bergabung. Jadi tadi kita sudah pelajari posisi kontrol. Baru sampai yang keempat. Yang pertama tadi hukuman, penghukum. Yang kedua tadi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga berperan sebagai teman. Yang keempat ini pemantau. Yang 1, 2, 3 tadi itu dorongannya masih dari luar. Iya, dari eksternal. Jadi dari Bapak Ibu gurunya. Sedangkan untuk posisi yang keempat, pemantau ini itu sudah sedikit demi sedikit sudah ada di diri siswa kita. Jadi tadi kan contoh video Naren tadi ditanya peraturannya jam berapa kalau sampai di sekolah. Naren sudah bisa menjawab jam 7 Bu. Tapi Naren datang ke sekolah jam 7.20. Jadi Naren itu sudah sadar bahwa ya saya salah seperti itu. Jadi ada timbul dari internal, dari diri Naren itu sendiri. Lanjut. Ini yang kelima. Atau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat
Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer. Ya, ini posisi terakhir dari 5 posisi kontrol, yaitu posisi manajer. Ada yang tahu apa bedanya yang tadi? Mungkin bisa menyatakan pendapatnya. Bedanya dari yang keempat, pemantau dan manajer. Kalau pemantau tadi kan murid sudah tahu, oh saya salah, kesalahan saya ini loh, seperti itu. Hanya sebatas itu. Yang kelima, posisi manajer. Bu Andi mungkin bedanya? Oh iya, terima kasih Pak Bagus. Betul sekali. Jadi selain siswa itu menyadari kalau oh iya saya salah, harusnya kan masuknya jam 7, saya sampainya jam 7. Selain menyadari, kemudian ada alasan. Siswa punya alasan kenapa sampai terlambat. Itu siswa menyadari kenapa terlambat. Kemudian setelah menyadarinya ada solusi. Solusi itu bukan gurunya yang memberikan, tapi timbul dari diri sendiri. Saya akan menyetel alarm, kemudian kalau tidak bangun juga akan disuruh orang rumah untuk membangunkan. Kemudian solusinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Nah, jadi posisi guru sebagai manajer, Mas Bu, adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsiknya? Dari video tadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau sharing pengalamannya, pernah di posisi mana? Kalau saya jujur itu saya pernah di posisi 1 sampai 4, posisi 5 belum. Monggo mungkin siapa? Guru TK dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Mika dari TK Bulerejo. Bilang kenceng ya. Di sini saya ingin berbagi pengalaman. Mohon maaf ya, saya berdiri di sini. Ingin berbagi pengalaman terkait dengan budaya positif sebagai upaya pembentukan karakter murid. Selama menjadi guru TK, saya pernah menghadapi murid tidak hanya 1 atau 2, tidak hanya setahun saja, tetapi berganti tahun masih mengalami pengalaman yang seperti ini. Contohnya yaitu menghadapi murid yang sering terlambat, juga seperti yang ada di video tadi. Kalau seperti kita ketahui, untuk murid TK itu misalkan terlambat mungkin dari segi orang tua ya. Kalau misalkan dari sekolahan kami dari guru sendiri sudah memberikan peraturan tentang tata tertib di TK juga, misalkan datangnya jam 7 kurang seperempat mungkin masih kepagian ya. Kalau misalkan di TK pasti jam 7 itu kita memulai kegiatan senam. Tetapi tidak sedikit yang terlambat. Nah, seperti itu ya. Nah, saya pernah mengatasi atau pernah memberikan posisi kontrol sebagai teman kalau di sini saya. Iya. Yang pertama yaitu pendekatan dulu.
pendekatan kepada orang tua dulu, karena murid TK itu cenderung ke orang tuanya. Saya pendekatan ke orang tua dulu, mengapa seperti ini, kenapa anak bisa terlambat. Mungkin di rumah ada kegiatan dari orang tuanya, mungkin ada yang mengurus apa-apa seperti itu. Untuk yang kedua yaitu saya pendekatan kepada siswa itu sendiri. Biasanya kalau siswa ada yang bangkong seperti itu ya, ada yang bangkong. Nah, dari jawaban-jawaban siswa dari pendekatan saya tadi, saya panggil satu persatu. Nah, kenapa kok terlambat seperti itu? Saya dekati, misalkan apa itu namanya? Dijawab bangkong dan sebagainya, saya memberikan nasihat-nasihat, bangun jam sekian, melaksanakan sholat dan sebagainya, seperti itu. Itu adalah salah satu yang sudah saya lakukan ketika ada anak terlambat di sekolah saya TK. Untuk yang kedua yaitu memberikan reward kepada anak yang datangnya on time. Ya, sesekali ya, tidak setiap hari memberikan reward, karena kalau setiap hari ya itu bisa bobrok. Nah, sesekali memberikan reward kepada siswa. Jadi siswa yang terlambat tadi semangat dari rumah, misalkan nanti dikasih reward enggak ya sama bu guru hari ini. Nah, seperti itu, dia semangat bangun pagi, segera mandi, terus langsung berangkat. Nah, seperti itu. Meskipun hari itu tidak saya kasih reward, tapi anaknya kan dia punya pikiran kalau dikasih reward sama bu guru jika datangnya on time. Nah, seperti itu. Sudah mungkin seperti itu ya pengalaman yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bu Mika sharing dari TK. Iya, memang guru TK itu apa ya, lebih dekat dengan anak-anak. Posisi kontrolnya sebagai teman. Jadi di posisi teman itu lebih mengayomi, merangkul. Tadi kalau terlambat, selain siswanya juga orang tuanya ya Bu Mika. Iya, orang tuanya suka memberi reward juga ternyata Bu Mika. Terkadang itu bahkan sebagian besar anak TK itu lebih nurut loh sama gurunya daripada sama orang tuanya di rumah. Apa-apa gurunya itulah kelebihannya ya Bu ya. Jadi semoga karena siswa itu lebih lebih mendengar nasihat kita daripada nasihat orang tua, maka itu tadi budayakan budaya yang positif. Jadi kita memberikan sesuatu yang positif agar murid kita juga menerimanya juga secara positif. Kemudian sharing dari SD, monggo Pak Eko. Oke, monggo Pak, berdiri Pak Eko. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Eko dari SDN Kalimantan. Ini hanya berbagi pengalaman kontrol ya, kita posisi kontrol terhadap murid yang terlambat. Di posisi mana Pak Eko? Kalau saya itu posisi yang kedua apa ketiga? Bukan hukum. Merasa bersalah, gitu? Iya, merasa bersalah. Ya, membuat murid merasa bersalah. Kalau saya itu sejak dulu memang membuat murid merasa bersalah kalau memang bersalah. Ada kasus apa yang mungkin pengalamannya Pak Eko? Pengalaman saya itu ketika siswa sedang tidak mengerjakan PR. Dan itu yang dilakukan yang pertama tetap pendekatan terhadap murid. Kenapa kok bisa sampai tidak mengerjakan PR? Kemudian kalau sudah diketahui, baru kita memberikan penyelesaian agar kedepannya siswa itu termotivasi untuk mengerjakan PR tepat waktu. Tanpa dihukum ya Pak Eko? Kalau saya cenderung tidak menghukum anak karena memang karakter saya sejak dulu SD itu juga alhamdulillah sering dihukum. Jadi kalau saya sebagai siswa, nek dihukum ini ngono kae ya rasanya, nek dibully ini ngono kae ya. Nah, itu sebagai apa ya? Jadi pengalaman saya ketika menjadi murid
itu saya lanjutkan sebagai guru. Jadi saya memposisikan sebagai guru itu kadang ya mikir, oh murid itu seperti ini karakteristiknya. Ya memang karakter saya seperti ini Bu untuk kelas 3 di SDN Purwodadi. Terima kasih. Ya, jadi Pak Eko tadi berada di posisi kontrol yang membuat siswa merasa bersalah. Ada lagi sharing dari guru SMP mungkin yang belum? Monggo. Setelah ini nanti guru mapel ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryanti dari guru SMP. Jadi untuk kasus yang pernah saya hadapi ya dengan siswa saya itu ketika siswa saya itu bermain bola. Saya pikir itu hanya terjadi di SMP karena anaknya lebih besar, tendangannya lebih wah gitu. Ya, di SD ternyata juga. Nah, itu anaknya itu saya tanya kenapa kok bisa pecah kacanya, padahal harusnya kan bermainnya itu di lapangan jauh dari kantor, itu di kantor. Nah, itu anaknya katanya sebenarnya juga sudah di lapangan, tapi ketika bolanya menggelidik itu lanjut ke situ. Jadi sepak bola itu lebih, jadi semua menggiring terus gitu, tidak ada set-setannya. Terus saya tanya, loh ini kan bukan jam olahraga, jam istirahat, kenapa bermain bola seperti itu? Nah, anaknya mengatakan katanya gabut Bu, isi waktu. Nah, namanya anak remaja ya Bu ya. Terus kemudian saya tanya, terus kalau pecah seperti ini bagaimana? Saya tanya gitu, apa yang harus kamu lakukan? Saya tanya gitu. Ya minta maaf Bu, kami nggak sengaja seperti itu. Terus ini gimana? Ini kan sekolah, saya gitu kan. Terus anaknya, terus gimana Bu gitu? Ya sudah, saya lapor ke sekolah. Terus dari kesiswaan itu memberikan sanksi berupa untuk mengganti kaca jendela yang pecah tersebut. Nah, terus kesalahannya saya waktu itu sama wakil kesiswaan itu kami tidak konfirmasi dulu ke orang tua. Kalau tadi kan dari ibu guru SD tadi, TK aja tadi kan pendekatan ke orang tua. Saya itu enggak, anaknya kita kasih itu tadi konsekuensinya tadi mengganti, terus tidak bilang ke orang tua terlebih dahulu. Akhirnya orang tua itu ke sekolah tidak setuju kalau harus mengganti sarana sekolah, karena ketika di sekolah itu sudah tanggung jawabnya Bapak Ibu guru, apapun yang terjadi di siswanya, bagaimana tingkahnya siswa itu tanggung jawabnya guru. Jadi semisal harus mengganti itu kewajibannya sekolah seperti itu. Nah, jadi ya setelah akhirnya ya sudah, anaknya itu waktu itu kita orang tuanya kita panggil. Awalnya kan lewat WA dulu Bu. Setelah itu kita panggil, kita diskusikan. Akhirnya bersedia mengganti tapi hanya 50%. Jadi biayanya paruan seperti itu dengan sekolah. Ya, ada itu mungkin yaitu kesalahan kami tidak langsung ke orang tua. Itu saya komunikasi dulu. Mungkin kalau komunikasi dulu orang tua tidak panas dulu seperti itu ya. Iya, tiba-tiba suruh ganti ya sudah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di SMP kasusnya Bu Haryanti, tadi siswa memecahkan kaca tidak sengaja saat istirahat dan mereka bermain sepak bola. Bu Amti tadi posisi kontrolnya sebenarnya sudah mendekati ke manajer Bu, yang dilakukan Ibu. Pemantau sudah, kemudian manajernya tadi di posisi manajer, namun kurang komunikasinya tadi dengan orang tua. Satu lagi, monggo. Apa sudah cukup 3 contohnya? Oke, sudah 3. Berarti lanjut ke PowerPoint lagi Bu Andi. Ya,
Nah ini yang tadi sudah kita pelajari dari video Naren dan sharing pengalaman teman-teman dari guru TK, SD juga SMP. Tadi sekarang kita sudah mengenal 5 posisi kontrol kita ketika murid melakukan suatu kesalahan. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Next. Ya. Nah, restitusi. Ini yang terakhir ya. Kita belajar restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini kita lakukan ketika ada murid kita yang melakukan kesalahan. Kita akan menggunakan restitusi caranya. Tadi kan sudah sharing pengalaman dari video yang saya putarkan, kemudian dari Bu Mike, dari TK, Pak Eko, dari SD, Bu Anti, dari SMP. Nah, itu contoh-contoh ketika murid kita melakukan kesalahan, sikap kita, tindakan kita sebagai guru. Lanjut. Sudah. Oke. Ya. Nah, di dalam restitusi ini nanti kita akan menyelesaikan tugas-tugas kita. Jadi tidak hanya menyalahkan. Ini pengalaman saya itu ya pernah di posisi menghukum, langsung misalnya tidak mengerjakan PR, nanti pada saat istirahat kerjakan 2 kali gitu. Kalau ada siswa yang rame, ayo cepat bersihkan teras misalnya. Kalau ada juga ketika pendidikan karakter di musola, anak-anak pernah itu memecahkan alat hadroh ya Pak Bagus ya. Iya, itu kita langsung manggil siswa itu, ditanya bagaimana kok bisa pecah alat hadrohnya. Lalu kita langsung suruh siswa itu mengganti. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya kita menggunakan restitusi. Yaitu ada 3 restitusi nanti. Kemudian sekarang yang harus kita lakukan untuk murid-murid kita itu seperti tadi, murid kita itu ada kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu. Tidak hanya dihukum, tidak hanya dibuat merasa bersalah, oh iya ya, ngesaknya Bu Eka, ngesaknya Pak Eko, tidak hanya begitu, tapi lebih mereka menyadari dari diri sendiri. Menyadari dari diri sendiri bahwa mereka salah. Yang kedua yaitu bahwa mereka itu menemukan kenapa kok bisa salah. Mereka tahu kesalahannya. Ya apa aku kok salah? Ya karena main bola di halaman, harusnya main bola di lapangan yang jauh dari kaca, dari kantor dan kelas yang kita tahu bahwa dindingnya depan ini kaca semua. Itu jelas murid sadar kalau itu salah. Kemudian yang ketiga, murid itu dikenalkan solusi. Jadi solusi itu tidak hanya dari Bapak Ibu guru. Yang sudah kita lakukan itu seringkali itu solusi itu dari kita. Kamu ganti loh, ini udah pecah. Itu ya kasusnya berarti. Kalau pengalaman saya ya solusinya dari saya. Kamu terlambat, berarti kamu konsekuensinya harus mentaati peraturannya. Kalau terlambat berarti membersihkan ruang kelas, membersihkan ruang UKS, membersihkan perpus misalnya. Nah, jadi solusi di sini adalah solusi untuk kesalahan mereka, bukan menghukum. Tapi kalau terlambat solusinya apa? Ya bangunnya lebih pagi. Nggak pasang alarm Bu, ya berarti alarmnya harus alarmnya harus disetting ulang berkali-kali. Kalau nggak dengar alarm Bu, ya pesan orang yang di rumah, bapak, ibu, saudaranya, kakaknya mungkin untuk membangunkan. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang restitusi untuk menumbuhkan budaya positif. Kenapa kok budaya positif? Karena dengan adanya masalah kita selesaikan dengan restitusi, maka itu akan membentuk karakter anak Bapak Ibu. Anak itu akan berkarakter, anak itu akan
tahu kesalahan dan juga plus solusinya. Bukan hanya tahu kesalahan tok, habis itu wes hilang. Karena aku salah, udah gitu toh. Nah, jadi dia itu juga tahu kenapa dia salah, kemudian dia bisa mencari solusinya apa, gitu. Urusannya dengan karakter apa ya gue kayak. Nah, dengan anak bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, maka akan membentuk karakter siswa. Karakter siswa banyak sekali, mandiri, kreatif, inovatif. Seperti di K13 sudah pendidikan karakter itu benar-benar kita tanamkan. Apalagi sekarang kita di SDN Bulerejo 3 ada pendidikan karakternya juga. Nah, ini alangkah baiknya jika guru karakter ada. Alangkah baiknya jika untuk ada anak-anak kita sebagai wali kelas tentunya ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kita bisa membentuk karakternya dengan menyelesaikan masalah dengan restitusi. Ada yang ditanyakan? Ini waktunya masih, monggo. Mungkin dari Bu Guru TK dulu ada pertanyaan? Ya. Langsung saja ya untuk pertanyaannya karena tadi sudah perkenalan. Ya, langsung ya, untuk langsung pertanyaannya. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai-nilai dalam aktivitas belajar mengajar di kelas. Terima kasih. Oke, pertanyaan keren sekali ya Bu Mika pertanyaannya. Ya, kata Pak Eko dhuwur mendu pertanyaannya begitu. Mungkin ada yang mau menjawab kaitannya budaya positifnya apa dengan nilai-nilai. Nah, gitu. Nilai-nilai itu sebenarnya sudah kita terapkan di RPP kita loh Bapak Ibu. Oke, Bu Ake. Ada ke mandiri, inovatif, kreatif, terus ada berjiwa nasionalis kayak gitu. Ada. Nah, ya, jadi kaitannya budaya positif dengan nilai-nilai itu adalah dengan adanya penerapan budaya positif, maka nilai-nilai itu otomatis Bu Mika ya, otomatis itu akan muncul mandiri. Jadi mereka itu bisa mandiri dalam menyelesaikan masalahnya, kreatif mencari solusinya. Jadi budaya positif ini otomatis akan membentuk, bukan hanya membentuk tapi nilai itu akan melekat pada siswa yang sudah memiliki budaya positif dalam kesehariannya. Jadi sudah melekat itu nilai-nilainya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menambahkan. Kita di sini santai saja, nggih. Ini sharing pengalaman dan ada ilmu baru yaitu tentang restitusi seperti itu. Mungkin ini yang masih kuliah ini, monggo Bu Retno. Menurut saya untuk mengkaitkan antara budaya positif dengan nilai-nilai yang ada di kelas itu berkaitan dengan ketika anak menerima pelajaran di dalam kelas. Jadi kalau mereka sudah memiliki karakter yang budaya yang positif, artinya dia tahu tanggung jawab ketika anak dalam proses pembelajaran. Contohnya ketika guru menjelaskan atau memberikan tugas, anak memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan. Kemudian yang kedua, bahwa dia juga menyadari bahwa seorang pelajar itu adalah memiliki tanggung jawab atau kewajiban belajar, sehingga tanpa disuruh pun di rumah dia sudah mandiri dan mau untuk belajar. Selanjutnya dalam proses pembelajaran juga menerapkan toleransi antar teman.
Jadi ketika ada teman yang tidak bisa, nilai ingin berbagi materi atau berbagi pengetahuan itu ada. Jadi ada kemauan untuk berbagi dengan temannya. Nah, dari budaya positif ini juga menimbulkan nilai bahwa dia tidak memiliki sifat individualis seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, keren sekali ya dari Bu Retno. Jadi Bu Retno langsung mengaitkan nilai-nilai ini dalam hal pembelajaran di kelas ya. Jadi nilai itu akan terbentuk dengan budaya positif tadi, siswa bisa melaksanakan nilai-nilai itu tanpa harus diperintah. Jadi ada kesadaran intrinsik, kesadaran dari diri siswa itu sendiri. Bukan karena disuruh gurunya, bukan karena nanti dihukum, bukan karena nanti diberi hadiah, tapi ada kesadaran yang timbul dari diri sendiri. Terima kasih. Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Apa sudah cukup? Ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya tutup saja ya, ini untuk materinya. Nanti penutupannya oleh moderator kita. Ya, terima kasih teman-teman guru SD, TK, SD dan juga SMP atas waktu yang sudah diluangkan untuk kegiatan hari ini, yaitu pembebasan untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak, tepatnya di modul 1.4 ada tugas aksi nyata. Terima kasih teman-teman sudah insya Allah sukses, sudah meluangkan waktunya. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu panjenengan semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eka materinya pengimbasan budaya positif ini. Saya minta aplausnya, tepuk tangan untuk Bu Eka. Untuk materi budaya positif sebagai upaya pembentukan karakter murid ini sudah dijelaskan oleh Bu Eka secara jelas, gamblang dan sangat menginspirasi kita seperti itu ya Bapak Ibu. Dan tadi juga ada kaitannya dengan kelas. Saya juga sangat dapat pencerahan baru. Ternyata kita membentuk karakter siswa itu tidak hanya di kelas saja, tapi bisa di luar kelas. Seperti tadi restitusi tadi. Jadi kita bisa membelajarkan siswa secara pembelajaran kayak berbasis problem solving gitu ya BKI ya. Jadi anak bagaimana mengenali masalahnya, memilih alternatif masalah yang tepat, dan kemudian dari kesadaran diri sendirinya anak tersebut akhirnya seperti yang dikatakan Bu Retno tadi akan bertanggung jawab secara ikhlas. Akhirnya solusi itu benar-benar dari siswa sendiri, dan itu akan terbentuk di dalam diri siswa dalam jangka waktu yang sangat panjang seperti itu, dan sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan anak didik kita tentunya. Untuk hari ini terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua, baik dari TK, dari SD maupun dari SMP di wilayah Kecamatan Pilangkeceng ini. Terima kasih sudah hadir di kegiatan pengimbasan budaya positif sebagai upaya pembentukan karakter murid yang diselenggarakan oleh Bu Eka Kurniati selaku calon guru penggerak. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu, acara hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan terutama untuk anak didik kita ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Untuk acara ini ditutup oleh Ibu Kepala Sekolah langsung. Oh iya. Untuk hari ini saya nyatakan
sudah selesai karena sudah memasuki acara penutup seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sugeng kondur Bapak